Iya, selamat datang kembali di Rabu Kotak-Kotak. Iya. Yes. Tidak terasa sekarang waktu sudah menunjukkan jam 7 Ya. malam. Kita kembali lagi setelah break maghrib. Oke, kita masuk di talk show. Pada malam hari ini talk show kedua kita yang berjudulkan Perempuan. Yes. Nah, kenapa perempuan, Pudel? Kenapa kita harus bicara perempuan malam ini? Oke. Buat teman-teman yang belum tahu, hari ini kita akan membahas seputaran perempuan karena sebentar lagi setelah talk show kita akan menampilkan film. Yes. Film Makassar yang berjudulkan Inilah Takdirku. Ya. Nah, di film ini beratas dasarkan tuh akan menceritakan perempuan. Ya. Nah, jadi sebelum kita nonton bareng kita sedikit membahas dulu Kakak Cale soal perempuan. Nah ini dia pemateri kita yang sudah ada di atas panggung. Yang pertama ada produser film sendiri. Inilah Takdirku. Ada Kakak Sinta Masri. Dan yang kedua ada juru bicara Dilan. Kakak Faris Sainal. Nah yang belum tahu kenapa Kakak Faris Sainal bergabung di talk show pada kali ini yang berjudul Perempuan. Kenapa? Karena sebentar Kakak Faris Sainal akan memberi atau memaparkan kepada teman-teman Dilan yaitu visi misi dan juga program-program Dilan terkhusus untuk perempuan. Dan yang terakhir ada Bapak Makmur Esos dari Pemerhati Perlindungan Wanita dan juga Anak. Betul, pokoknya malam ini pembicaraannya itu akan seru karena kita, terutama saya kalau bicara perempuan agak-agak bagaimana perempuan. Agak sensitif ya, oke. Oke, saya ke Ibu Sinta dulu, Bu. Boleh Kakak Sinta Boleh, dipegang mic-nya dulu. Mic-nya, ya. Iya, karena kita pengen ngobrol-ngobrol yang lebih dalam, nanya-nanya ke Kakak Sinta soal film Inilah Takdirku. Kakak Sinta, kalau kita kebiasaan di Baruga Somber itu di kita ini semua dipanggil kakak. Iya. Semua dipanggil tua, kakak. muda tetap dipanggil kakak. Siap. Ya, Kakak Sinta, Inilah Takdirku. Film yang bicara tentang perempuan. Pertanyaan pertamaku adalah kenapa harus bicara perempuan? Apa yang begitu urgen sampai perempuan harus difilmkan seperti ini? Silakan. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kenapa saya tertarik membuat film Inilah Takdirku? Ini adalah bentuk kepedulian saya pribadi terhadap semua perempuan di sekitar saya. Ternyata di sekitar saya itu terjadi banyak kekerasan terhadap perempuan. Dan padahal kita tahu generasi ke depan itu kembalinya kemana? Kepada ibu. Sementara rumah itu, jantung rumah tangga adalah ibu. Tiang negara adalah ibu, wanita. Jadi kenapa kita harus betul-betul peduli, kenapa kita tidak boleh berbuat kasar, itu karena dampak secara psikis. Makanya film ini saya buat semoga semua orang tahu bahwa ternyata internasional pun mengecam aksi zero tolerance terhadap kekerasan. Baik pada perempuan, baik pada anak. Dan sebenarnya saya ingin memberitahu soal itu dengan mengadakan film ini supaya bisa disosialisasikan kepada masyarakat. Terima kasih. Oke, poinnya kan meningkatkan kesadaran akan perempuan ya, begitu ya? Oke. Benar. Kalau pertanyaannya saya lanjut. Kenapa harus lewat film? Kenapa tidak lewat media lain? Ya, begini. Untuk zaman sekarang ya namanya digitalisasi. Secara zaman sekarang kan masyarakat milenial, mereka lebih peduli terhadap pemberitaan lewat online. Makanya secara visual mereka lebih ngena kalau lebih visual. Film ini kan otomatis akan memberi rasa, memberi feel kepada masyarakat. Jadi saya rasa akan lebih sampai kalau kita memakai sisi lewat visual pemberitaannya gitu. Iya. Prosesnya berapa lama sih Bu? Mulai dari praproduksi sampai editing berapa lama pembuatannya? Sebenarnya film ini benar-benar cepat dibuatnya ya, 3 bulan. Kenapa? Karena kita mengejar bulan Desember penayangan, ingin ikut 16 hari kampanye penghapusan kekerasan terhadap perempuan. Wah, keren. Tepuk tangan dulu untuk Ibu Sinta. Yang berikutnya Pak Makmur, Pak. Silakan dipegang dulu mic-nya, Pak. Ini boleh? Ya, boleh, bisa. Oke, bisa.
Sebelum masuk ke Bapak Makmur, saya mau tambahkan lagi pertanyaan buat Kakak Sinta. Nah, sebentar kan setelah talk show kita akan menyaksikan film Inilah Takdirku. Kita akan nonton bersama teman-teman Dilan film Inilah Takdirku. Mungkin Kakak Sinta boleh jelasin kenapa sih hari ini Kakak Sinta pilih hari ini sebagai hari pemutaran nonton bareng film Inilah Takdirku. Mungkin ada apa gitu spesial hari ini untuk pemutaran film Inilah Takdirku? Ya alhamdulillah baru Sumber ini bisa mengapresiasi film kami karena saya benar-benar ingin hari ini karena tepat di hari ini jatuh tanggal 25 November itu Hari Internasional Penghapusan Kekerasan Terhadap Wanita. Luar biasa. Ya. Ini internasional Kakak Cale. Internasional. Penghapusan anti kekerasan pada perempuan. Penghapusan kekerasan terhadap perempuan. Oke. Iya. Hari ini ya, sampai kampanyenya sampai 16 hari ke depan. 16 hari ke depan, kenapa? Karena tanggal 25 November itu dimulai Hari Penghapusan Kekerasan. Tanggal 2 itu Hari Penghapusan Perbudakan. 6 Desember itu Aksi Zero Tolerance terhadap kekerasan. Tanggal 10 November itu Hari Hak Asasi Internasional. Ini saya baru tahu hari-harinya. Iya. Saya baru tahu. Ini kita baru tahu Kak ya, ternyata 16 hari mulai dari tanggal 25 November sampai dengan 10 Desember itu banyak memperingati hari-hari penting. Nah jadi buat teman-teman yang belum tahu itu tadi yang sudah disampaikan oleh Kakak Sinta bahwa mulai dari tanggal 25 November Hari Internasional Penghapusan Anti Kekerasan pada Perempuan sampai dengan 10 Desember yaitu diadakan 16 hari kampanye. Iya. Bentuk kampanyenya bagaimana? Ya ini kan kembali kepada ke Komnas Perlindungan sendiri ya kan banyak juga aksi-aksi seperti mereka membuat seminar, mereka menyebarkan pamflet. Nah saya bentuk kepedulian sebagai sinias muda membuat film. Iya terima kasih. Sekali, Kakak terima kasih Sinta. sudah peduli sama perempuan ya Bu ya. Ya Pak Makmur, Pak Makmur dari TP2 P2 TP2. Pak, Bapak itu apa Makmur itu? sendiri ini adalah pemerhati perlindungan wanita dan juga anak. TP2 itu apa Pak? Bingung saya Pak. Iya, oke terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau berbicara terkait dengan P2 TP2 itu adalah itu pelayanan terpadu perlindungan perempuan dan anak. Nah, ini menjadi catatan sebenarnya sejarah di 5 tahun terakhir ini bahwa kekerasan perempuan dan anak itu adalah mencapai angka 1.500. 1.500 kasus? Kasus, itu hanya Kota Makassar. Setahun? Setahun. 1.500 kasus setahun? Betul. Nah. Sebentar Pak, saya selesai dulu ya. Dalam 1 tahun ada 1.500 kasus perempuan disakiti, begitu bahasanya? Iya. Oke. Nah, kalau berbicara disakiti sebenarnya prinsipnya begini. Iya. Kasus 1.500 itu adalah terbagi antara kekerasan perempuan dan begitu juga anak. Nah, angka tertinggi itu adalah sampai 80% yang namanya kekerasan dalam rumah tangga. Nah, ini menjadi persoalan kita ke depan ketika program-program ini tidak edukasi oleh pemerintah terkait dengan bagaimana sebenarnya mengurangi angka ini. Oke. Nah, seperti yang dilakukan oleh Ibu Sinta. Ibu Sinta ini adalah salah satu edukasi yang sangat tepat bagi era milenial ini. Nah, begitu juga kami juga melakukan sesuatu yang kunjungan-kunjungan ke kelurahan, melakukan diskusi tematik ke antara kelompok-kelompok perempuan yang ada, yang banyak memang mengalami kekerasan di wilayah itu sendiri. Nah, ada 3 kecamatan di Kota Makassar ini adalah saya bilang zona merah. Zona merah Pak? Zona merah. Zona merah keunguan barangkali Pak? Zona merah itu adalah angka kekerasan itu sangat tinggi. Dan sebentar kita buka siapa sebenarnya. Siap. Nah Pak, kata angka 1.500 itu yang terlapor Pak ya? Iya terlapor. Di sepengetahuan Bapak sebagai pemerhati perempuan. Sebentar Pak, sebelum saya masuk pertanyaannya. Bapak ini laki-laki, berani-beraninya bicara tentang perempuan Pak? Iya. Kalau persoalan berani, ya
kalau saya saya tidak mengatakan sahabat Dilan, tetapi saya adalah saudara Dilan. Iya. Perjuangan saya adalah sudah 33 tahun. Bicara tentang perempuan Pak, 33 tahun? Iya, bicara tentang perempuan dan Luar anak. biasa Luar Bapak biasa. Makmur 33 tahun Iya. bicara tentang perempuan. Iya, perempuan. Laki-laki bicara tentang perempuan boleh Pak ya? Boleh dong. Boleh. Iya. Iya. Berarti kalau bicara tentang perlindungan perempuan tidak harus perempuan Pak. Sebagaimana perlindungan saudara tidak harus satwa kan? Benar Iya. sekali. Lah iya dong Bu. Nah, oke, 33 tahun. Angka 1.500 dalam 1 tahun. Itu yang terlapor. Yang tidak terlapor kemungkinan lebih banyak. Iya. Kalau yang tidak terlapor sebenarnya lebih banyak. Karena ini adalah banyak yang diselesaikan oleh teman-teman di aktivis di di lapangan dan begitu juga RT RW. Karena kita mulai sentuh RT RW bagaimana proses untuk edukasi terkait dengan kekerasan dalam perempuan harus sampai ke tingkat RT. Harus sampai ke tingkat Harus sampai. RT. Iya. Oke, Pak, menarik sekali kalau kita bicara tentang perempuan, Pak. Saya tuh Pak, anak muda, Pak. Iya. Kalau saya ada yang jadi penasaran saya sebenarnya begini, Pak. Saya kalau misalnya saya bilang ada yang lewat, terus saya bilang Assalamualaikum Uhti. Nah, itu bentuk kekerasan bukan, Pak? Iya. Itu Nah, bentuk begini. kekerasan bukan, Pak? Sebenarnya kan begini, tergantung dari sebenarnya tekanan suara kita kepada Oke. yang kita sapa itu. Nah, kalau berbicara hanya memang kelihatan bahwa apakah dia hanya sentilan atau dia mengejek atau membuli, maka kalau ada laporan dan ada bukti dan ada saksi, maka kami akan mendampingi perempuan ini, itu pun sampai ke kepolisian. Kepolisian. Iya. Iya. Nah, seperti yang Bapak bilang tadi, kasus yang terlapor di pemerhati perlindungan wanita dan juga anak itu dari 100%, 80% itu terlapor kasus di rumah tangga. Iya. Nah, saya mau tanya, jadi apa kira-kira yang dilakukan ataupun apa yang diberikan kepada pemerhati wanita dan juga anak untuk pelapor tersebut, terkhusus untuk di rumah tangganya? Iya. Sebenarnya kalau kita berbicara terkait dengan pelaporan adalah ini menjadi catatan kita semua bahwa ketika ada kekerasan ini yang menjadi persoalan karena ada namanya sirik napace, malu. Ini malu. Iya. Malu melaporkan karena pertama adalah keluarga. Keluarga ini ada umpamanya ada mungkin dia pejabat atau apakah keluarganya, maka dia akan redam ini laporan ini. Nah, apa yang terjadi ketika tidak ada proses yang terjadi dalam rumah tangga itu melakukan mediasi, maka KDRT itu adalah berulang. Nah, catatan saya mau sampaikan yang hadir di sini bahwa laki-laki yang selalu melakukan pemukulan atau kekerasan terhadap perempuan, maka laki-laki itu adalah terganggu namanya psikologinya. Oke. Dan itu perlu diterapi dong. Harus diterapi itu laki-lakinya. Laki-lakinya yang harus diterapi nih, Pak. Diterapi, harus diterapi. Kalau tidak, maka bisa nantinya menimbulkan mungkin saja dia bunuh istrinya. Iya. Atau dia kasih cacat istrinya. Jadi idealnya begitu kena KDRT harus lapor. Iya harus dong. Harus lapor. Oh, jadi pelapor tersebut diberikan edukasi seperti dilakukan terapi kepada pasangan suami istri tersebut. Betul. Nah, melapor itu sebenarnya kan prinsipnya begini. Melapor itu bukan hanya bahwa kita mau mencelakai orang. Iya, betul. Bahwa Anda harus cerai, bukan. Nah, pelaporan itu adalah kita coba mediasi mereka. Bagaimana keluarga ini adalah memahami yang namanya konteks berkeluarga. Yang bagaimana konteks yang namanya pengertian di keluarga. Coba banyak sekarang yang terjadi adalah hanya persoalan istrinya lagi memasak atau sibuk, tiba-tiba datang laki-lakinya, ayo bikin kopi. Iya. Tiba-tiba tidak dibikinkan, melayang piring. Itu ada? Iya. Ada kasus kayak gitu? Ada. Hanya karena tidak dibikinkan kopi, piring dilempar. Iya, nah ini kan menjadi persoalan kita bagi laki-laki, saya ini laki-laki, ada juga laki-laki, ya. Nah ini harus kita tumbuhkan namanya nanti bagaimana konteks keluarga itu adalah
saling pengertian. Iya. Nah, itu. Iya. Dia laki-laki Pak, masih jomblo, kasihan. Jomblo. Nah, yang terakhir buat Bapak Makmur, kira-kira apa yang harus dilakukan pemerintah khususnya dan juga apa yang telah diterapkan sama pemerhati perlindungan wanita dan anak untuk terkhususnya untuk perempuan? Iya. Kira-kira apa yang Bapak harap terkhususnya mewakili pemerhati perlindungan wanita dan anak yang kira-kira dapat diterapkan oleh pemerintah untuk kedepannya? Ya, sebenarnya pemerintah harus melakukan program-program yang memang lebih mendekatkan program perempuan itu ke apalagi Kota Makassar ya, RT RW harus dekat. Dan mungkin nantinya ada posko-posko yang namanya posko pengaduan, ada posko untuk edukasi, supaya masyarakat ini cepat tahu ketika ada persoalan-persoalan perempuan dan anak. Nah, ini mungkin nantinya adalah salah satu saya bilang urgen dilakukan oleh pemerintah. Nanti siapapun yang terpilih, tetapi saya doakan adalah yang terpilih ada Dilan. Amin. Karena dia adalah sudah paham sebenarnya konteks ini. Dia sudah paham. Paham. Deng Ical Dr. Fadil udah paham Pak ya? Dia sudah paham. Karena dia itu adalah seorang aktivis yang pernah sama-sama kami juga turun di lapangan. Betul sekali. Pak, saya agak menggelitik di kepala saya tadi Pak, bicara tentang 1.500 yang terlapor, belum yang terlapor. Terus ada kasus tidak dibikinkan kopi, piring melayang. Berlebihankah rasanya kalau saya bilang keadaan Kota Makassar, bicara tentang perempuan, kekerasan terhadap perempuan, tingkatnya udah parah Pak. Berlebihankah kata parah itu menurut Bapak? Kalau saya sebenarnya kata berlebihan ini harus di tracing juga sebenarnya. Tetapi kalau saya melihat konteks korban, bisa bilang parah ini. Parah angka seperti itu. Angka 1.500 itu parah Pak? Parah saya bilang. Nah, di tiga kecamatan yang tadi Bapak bilang kan? Iya, 3 kecamatan itu adalah di utara 2, dan 1 di bagian selatan. Di situ titik-titiknya Pak ya? Iya, pinggiran kota. Nah itu biasanya di daerah pesisir. Iya. Nah kalau berbicara parah, saya bilang ini parah kalau sudah mencapai angka 1.500. Parah itu? Ya, parah. Karena bermacam-macam tipe kekerasan yang terjadi itu di rumah tangga. Kemarin ada saya tangani itu adalah orang tuanya anak ini adalah dia pecandu dan dia mau beli narkoba, anaknya disiram air keras. Itu termasuk KDRT semua kalau di lingkungan keluarga. Belum lagi anaknya sekarang ya alhamdulillah kalau sudah kita bantu mereka dengan di dokter apa semua akhirnya kembali meskipun tubuhnya itu masih ada. Masya Allah. Nah, jadi penting memang edukasi terhadap masyarakat. Salah satu bentuk edukasinya ya seperti film itu tadi ya Pak ya? Betul, betul sekali. Itu pun seharusnya kalau di RT RW ini kita putar film-film seperti ini enak sekali. Betul, itu sudah termaksud edukasi melalui visual ya Pak? Iya, sambil ngopi, atau pisang goreng sama-sama RT RW, itu bisa kita putar agar edukasi ini cepat sampai ke titik-titik memang yang menjadi persoalan perempuan dan anak. Iya benar sekali. Luar biasa sekali ya Bapak Makmur. Oke, kita lanjut mungkin langsung masuk ke Kakak Farisaina. Kakak Faris. Iya. Nah, yang belum tahu sekali lagi Kakak Faris ini adalah juru bicara Dilan. Iya, karena dari tadi pemateri kita sudah membahas soal perempuan. Mungkin saya mau memberikan pertanyaan pertama kepada Kakak Faris yang dijadikan PR oleh Bapak Makmur tadi. Saya tadi bertanya apa harapan Bapak Makmur selaku pemerhati perlindungan wanita dan juga anak untuk pemerintah ke depannya. Mungkin Kakak Faris bisa kasih tahu atau memberikan paparan visi dan misi dan juga program Dilan, pasangan Dilan terkhusus untuk perempuan. Iya. Jadi sebenarnya sebelumnya Kak, saya masih jomblo Kak. Dan kadang saya disakiti sama perempuan. Aduh. Dia promosi tetap. Dia curhat ternyata ya. Ya jadi tapi
kalau dalam visi Makassar Kota Somber yang dibangun oleh pasangan Deng Ical dan Fadlian Anda, dia punya pilar pembangunan yaitu Makassar Maju. Maju dalam arti tanpa seorang pun yang tertinggal, bahkan gadis atau emak-emak, bahkan perempuan sekalipun. Sebenarnya saya di sini laki-laki, jadi saya merasa di sini sekarang male feminis. Istilahnya male feminis Male ya. feminis. Iya. Lanjut. Cuma dalam visi pembangunannya, misalnya Makassar 24 jam itu, dalam urusan-urusan domestik rumah tangga misalnya kayak lagi memasak dan lain-lain, yang ditekankan adalah bukan lagi bagaimana dia bekerja urusan domestik sampai matahari terbenam, tapi sampai mata suami terbenam, nah, begitu tuh. Jadi harus ada pemberdayaan yang dilakukan oleh orang-orang yang ada di rumah, baik itu anak maupun perempuan, untuk mempunyai daya saing dalam kerja. Jadi minimal pengelolaannya itu mandiri. Nah, itulah mungkin bisa menjadi solusi-solusi di samping bagaimana visi Makassar Kota Somber ini itu dijadikan sebagai jalan kebudayaan, Sirina Pace, Sipangatau, Sipangenga, Sipangadakang, lalu kemudian dibuatkan jalan demokrasinya. Jadi partisipasinya untuk mengikuti pelatihan-pelatihan, baik itu bagaimana mengubah mental psikis yang bermasalah. Lalu yang ketiga jalur pembangunannya. Jadi setelah kita rekonstruksi itu, maka yang harus dibangun adalah bagaimana partisipasi itu akuntabel, mengikuti syarat dari Makassar Kota Somber yang berkebudayaan itu. Itu visinya. Iya, betul. Nah, saya mau kembali dulu ke dua narasumber saya. Pak, ada pengaruh ekonomi enggak terhadap angka kekerasan terhadap rumah tangga ini, Pak? Ada tidak pengaruhnya? Baik. Iya. Oke. Nah, sebenarnya itu tadi pertanyaan saya tunggu-tunggu. Untung saya tanya. Untung Cale bertanya ya. Untung dikembalikan lagi kepada Bapak Makmur. Ini kan apa namanya, kekerasan dalam rumah tangga itu hanya kita bisa tidak melihat dari strata bawah atau menengah atau ke atas. Tetapi dalam riset kita ini dan memang korban yang ada itu adalah memang lebih banyak yang persoalan ekonomi. Nah, apalagi pandemi ini sangat luar biasa. Betul. Banyak dirumahkan, pekerjaan tidak ada, banyak tuntutan, anak mau sekolah daring, tidak ada datanya, akhirnya apa yang terjadi? Orang tua jadi koro-koroan. Akhirnya betul sekali Pak, saya merasakan itu. Nah, itu. Iya. Nah, curhat ibu-ibu ke kami ini adalah ya harus kami terima, harus kami tampung. Makanya apa yang disampaikan tadi adik kita yang gagal masih jomblo, Faris. Ya. Saya kira program tadi itu adalah sangat menyentuh bagi kelompok-kelompok perempuan yang mengalami kekerasan, dan program nanti itu adalah menjadi tujuan utama untuk menguatkan SDM mereka. Seperti umpamanya tadi ada pelatihan-pelatihan. Bagaimana kita meningkatkan? Masih penting pelatihan, Pak? Masih penting? Iya. Masih ya? Masih. Iya. Penting. Karena begini, banyak juga sebenarnya kan begini, pada prinsipnya ada juga perempuan bahwa saya sekarang sudah tidak mau lagi sama dia. Iya. Tidak Kalau mau. ada yang seperti itu, maka kami adalah menggiring lagi. Bagaimana membantu ke proses perceraian di pengadilan agama. Nah, begitu. Tinggal kita bikin. Jadi diadvokasi tetap sampai terakhir Pak ya, sampai ya. Terakhir bercerai, akhirnya kami juga melakukan nanti ada program-program tersendiri untuk mereka. Nah, ke depan sebenarnya ini adalah program ini harus diterapkan. Siap. Kalau tidak, maka korban-korban perempuan masih banyak yang tinggal di rumah dan tidak bisa berdaya. Gara-gara pandemi ini tinggal di rumah, kekerasan makin tinggi. Makin tinggi. Siap. Ibu Sinta, saya mau tanya pertanyaan terakhir untuk Ibu. Pertanyaanku begini, kenapa orang harus nonton film Inikah Takdirku? Kenapa? Ya, dengan menonton mungkin kita akan lebih benar-benar larut di dalamnya. Sampai kita orang yang mungkin berbuat kasar di rumah tangganya bisa lebih
respect lagi untuk bisa sadar diri, meningkatkan kesadaran saja. Jadi di film ini saya mengangkat 2 kisruh di mana ada pelakor juga, ada kekerasan juga karena 2 ini adalah penyumbang terbesar untuk angka perceraian di Makassar. Saya pikir begitu. Oh, begitu pelakor. Pelakor sama Pelakor dan juga kekerasan dalam rumah tangga. kekerasan dalam KDRT rumah dan tangga. pelakor Ya, adalah- sensitif ya itu siap. kata tersebut. Iya, Sensitif. jadi dengan menonton ini kita bisa melihat pemerannya yang disakiti bagaimana perasaannya Iya. dan dampak psikisnya dan menyayangkan kejadian itu jika ternyata masih ada cinta di antara mereka. Mantap. Widih, masih ada cinta di antara mereka. Nah, itu dia kenapa ibu-ibu dan bapak-bapak tentu saja yang masih stay di sini, masih setia Yes. di Rabu Kotak-Kotak pada hari ini untuk tetap tinggal Yes. menonton film Inilah Inilah Takdirku. Takdirku. Mungkin kan kita nggak ada yang tahu. Kalau di sini tuh mungkin pernah Ya. atau dulu mengalami Iya. kekerasan entahlah dalam rumah tangga, teman, Yes, pacar, kita kan betul. nggak ada yang Nggak tahu, tahu. betul. Mungkin setelah menonton film ini kita bisa mengambil sedikit mungkin ada pelajaran. Terus laki-lakinya tobat begitu, Iya, menangis-menangis. kan nggak ada yang tahu. Nah. Oh, enggak ya. Saya- Oke. Boleh Kakak Cale, kita lanjut ke Kakak Faris. 2 pertanyaan terakhir untuk Kakak Faris. Oke. Pertanyaan pertamanya adalah, Iya, iya. sebenarnya seberapa dalam sih kepedulian Dilan terhadap perempuan? Sangat dalam, sangat dalam. Makanya sampai pemilihnya disebut dengan Milea, Oh, Pemilea. Oke. Tidak hanya ada Dilan, tapi Iya. ada Milea juga Iya, iya. ternyata. Istrinya dibawa kemana-mana boleh. Itu satu pasang yang Satu satu pasang. kesatuan yang tidak bisa dipisah. Betul. Iya. Dan saya tadi menarik waktu dia bilang ke Iya. Kak Makmur kalau misalnya ada ternyata masalah ekonomi. Iya. Pas saya pikir-pikir, ada solusinya. Iya, dari silakan. Dilan. Solusinya itu, jadi ketika urusan-urusan kemandirian ekonomi itu Iya. dibangun dari sebuah kawasan, Iya. itu pasti akan berkurang lagi urusannya ibu di rumah. Iya. Jadi ada pemasukannya untuk menghidupi keluarga. Iya. Itu dengan cara bagaimana ekonomi lorong yang Iya. bermuara di RT RW ini, Iya. kemudian dibangunkan badan usaha. Iya. Badan usaha kelurahan dan badan usaha kecamatan. Iya. Jadi ini yang nanti akan topang. Jadi setidaknya ada aktivitasnya selain di rumah toh mopo kayak begitu. Iya. Bu Oh, Lurah jadi itu dan Bu Camat ya, Iya. nama programnya ya. Bu Lurah dan Bu Camat. apa nama programnya Kak? Bu Lurah dan Bu Camat. Bu Badan Lurah dan- usaha kelurahan dan badan usaha Na- kecamatan. na- Luar nama pro- biasa. Nama programnya aja Bu ya. Bu. Sedalam Iya, itu jadi khusus kepedulian untuk dia. perempuan. Sudah Nah, dipasti itu dia bentuk partisipasinya salah berapa? satu program kepedulian Dilan Sebenarnya- kepada perempuan. Iya. Sebenarnya pertanyaanku tadi, saya mau mengarahkan tuh tadi tuh ada persoalan ekonomi tuh Dilan tuh bagaimana solusinya, ternyata sudah dijawab duluan. Ternyata sudah dijawab duluan. Bahwa dengan program Iya. Bu Lurah dan juga Bu Bu Camat. Camat, Bu Badan Camat. Usaha Kelurahan dan Badan Usaha Kecamatan. Kecamatan luar Siap. biasa sekali. Insya Allah Insya kalau Allah. Dilan dilantik program tersebut akan Jalan. dijalankan. Amin. Nah, Iya. Di akhir sesi kita ini, saya harus terima kasih dulu kepada narasumber. Kita tepuk tangan dulu untuk para narasumber yang sudah luar Iya, biasa beri yang tepuk hadir di tangannya sini. dulu buat narasumber kita yang luar biasa sekali pada hari ini. Iya, saya harus undang ke atas panggung itu Ibu Silvi dengan Deng Acu. Mereka akan, ini informasi juga buat narasumber, mereka akan nyanyi soundtracknya. Iya, jadi sebelum kita menonton bersama film Inilah Iya, Takdirku, iya. kita akan dihibur dulu dengan Kakak Iya. Sylvia. Sebentar dulu ya, mana Dengan ya tadi saya Acu. catat namanya? Iya. Ada saya catat, cuma Ada. mana ya? Ibu Oh Sylvia. ini ya. Jadi beliau ini adalah seseorang penyanyi yang menyanyikan lagu soundtrack film Inilah Takdirku, yaitu ada Kakak Sylvia Veronica Chaniago. Kakak. Dan juga yang akan mengiringi Kakak Sylvia ada Daeng Ancu sekaligus Iya. pencipta lagu. Nanya dikit boleh ya? Boleh, Nanya dikit boleh, ya? boleh, Boleh Bu Silvia ya? Boleh, boleh. Ke kamera Bu biar cantik kelihatannya. Bu, ini yang ciptakan siapa dan bicara tentang apa lagu ini? Baik, ini lagu diciptakan oleh Daeng Ancu sendiri. Kebetulan dia juga gitarisnya di sini. Bercerita tentang kehidupan rumah tangga seorang wanita yang selalu ditinggal oleh pasangannya. Ditinggal oleh pasangan. Aduh, dalam sekali ya lagu ini. judulnya. Kalau boleh tahu Kakak Sylvia judul lagunya apa tuh? Judul lagunya Kesendirian. Aduh, Sepi. kesendirian. Sepi Kesendiri, ya. sepi, tidak ada Iya. suara. Oh, jadi ini lagu adalah soundtrack film Inilah Takdirku. Luar Betul. biasa sekali. Nah, langsung saja mungkin kita Iya.
Dayang Ancu siap-siap dulu. Inspirasi lagunya dari mana? Iya, kakak Dayang Ancu sendiri ini kan sebagai pencipta lagu Kesendirian. Kalau boleh tahu kakak Dayang Ancu ini terinspirasi dari mana ini lirik lagunya sampai sedalam ini? Itu apa? Tuh, yang baju putih, kenapa? Ada apa emang? Kakak Ancu dengan kakak kakak Sinta? Iya, inspirasinya dari mana, Bu? Inspirasinya kita dari cerita dari filmnya Inilah Takdirku sih sebenarnya. Kita curhat sama Deng Ancu, minta tolong dituliskan, jadi deh. Begitu. Tapi nggak ada hubungan spesial kan? Deng Ancu dengan kakak Sinta? Ada nggak ya? Ada nggak ya? Oh, makanya dari tadi ini Deng Ancu ditanyain. Jawabannya repot. Iya, dari tadi saya nanyain Deng Ancu ini terinspirasi dari mana? Dia jawabnya itu tuh. Terus natap-natap kakak Sinta. Ada apa Deng Ancu sebenarnya? Iya, sekali lagi saya ucapkan kepada pemateri kita, narasumber kita pada hari ini ada Bapak Makmur, kakak Sinta dan juga kakak Fari. Oke. Kita harus nunggu di sini sambil mereka nyanyi. Oh begitu. Iya, kita menemani kakak Sylvia dan juga Dayang Ancu bernyanyi. Iya. Oke. Kalau begitu kita agak merapat sedikit biar kakak Sylvia bisa. Ya, teman-teman sekalian, proudly present Kesendirianku. Ku nanti dirimu kasih di setiap hari-hariku, hanya bayangan kenangan indah selalu menemani. Kemana harus ku mencari dirimu, sang pujaan hati. Hari-hariku sepi tanpamu, tak ada canda tawamu. Angin malam bawa rinduku kepadanya. Katakan padanya, ku kan selalu menunggu. Dingin malam, tetaplah kau di sini. Temaniku dalam kesendirian. Ku nanti dirimu kasih di setiap hari-hariku, hanya bayangan kenangan indah selalu menemani. Kita beri tepuk tangan yang meriah. Iya, Untuk itu dia kakak tadi Sylvie persembahan dengan dari Dayang kakak Sylvia dan juga Dayang Ancu. Ini sampai nangis loh produsernya nih. Iya, terharu katanya karena Saya ini. juga terharu, barusan seumur umur. Ini seumur umur ini, saya demi Allah ini. Seumur umur ini. Saya baru ada kasih bunga saya. Persoalannya sekali-kali saya terima bunga seumur umur, laki-laki gondrong. Itu mie spesialnya kakak Cale. Itu pertama kali dikasih sama laki-laki. Itu pasti teringat-ingat terus di memorita. Seumur umur 30 tahun lebih saya hidup ini. Ini baru pertama kali saya dikasih bunga ini. Laki-laki gondrong yang kasih saya. Terima kasih ya, siapa namanya itu? Terima kasih Iman. Saya sudah beristri soalnya. Kok kakak Cale dalam banget kakak Cale sih. Baper ya Baper Kakak kakak Cale Cale kayaknya. Masih mau bawain lagu kakak? Masih, 2 lagu. ada lagu terakhir ya. Lagu yang Deng Ancu ciptakan untuk Deng Dilan, Ical. Deng Ical, oke. Oh, Sekali lagi dengan bangga kami mempersembahkan Deng Ancu dengan kakak Sylvie. Silahkan.
sahabatku, pilih dengical Dr. Fadli Ananda. Ayo, ayo kawan, ayo, yang tahu boleh ayo ikutan nyanyi, sahabatku, ibu yang di depan boleh berdiri. TPS nanti. Coblos nomor berapa? Kita 3. coblos nomor 3. Dengical Dr. Fadli Ananda, harapan baru Kota Makassar. Dengical Dr. Fadli Ananda, pemimpin muda untuk Makassar. Dengical Dr. Fadli Ananda, semangat baru Kota Makassar. Dengical Dr. Fadli Ananda, muda cerdas dan pekerja keras. Ayo, ayo kawan, ayo, ayo sahabatku, pilih dengical Dr. Fadli Ananda. Ayo, ayo kawan, ayo, ayo sahabatku, di TPS nanti kita coblos nomor 3. Asik. Iya. Iya, telah sampai kita di penghujung Acara pada hari ini di Rabu Kotak-Kotak minggu ini luar biasa Luar sekali. biasa, Semangat selamat teman-teman datang, Dilan. Terima Saya kasih. ucapkan banyak-banyak terima kasih tentu saja kepada teman-teman Dilan yang tidak capek-capeknya ya Yes. tiap minggu datang ke Rabu Yes. Kotak-Kotak meramaikan untuk menjalin silaturahmi sesama teman-teman dari sore Dilan. dari tadi sore kita event sampai malam hari ini, tapi Ternyata masih rame ya rame. Kak. Yes. Insya Allah minggu depan kita ketemu lagi ya. Bapak-bapak dan ibu-ibu, insya Allah minggu depan kita ketemu depan lagi. masih akan ada kejutan. Iya, tentu saja. Kejutannya saya sendiri belum tahu. Saya juga belum tahu. Tapi namanya kejutan, tadi sudah terkejut semua orang. Iya. Insya Allah minggu depan. Minggu depan boleh ya kakak? Ya, boleh. Lebih heboh ya? Boleh. Iya dong, oke. Setelah ini masih ada pemutaran film. Iya, tapi Masih mungkin kami pamit berdua. Iya, saya Cala. Putri Delima pamit undur diri. Mohon maaf bila ada salah kata ataupun Yes. salah perbuatan. Yes. Sampai jumpa minggu depan. Sehat-sehat semua. Wassalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.